banyak hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat memahami nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Salah satunya yang harus dilakukan adalah mengaitkan nas yang satu dengan nas yang lain. Rabtun nususi ba'diha bi ba'din. Mengaitkan ayat dengan ayat, mengaitkan hadis dengan hadis, mengaitkan ayat dengan hadis, mengaitkan hadis dengan ayat, dan seterusnya. Kalau ini tak dilakukan, akan terjadi pemahaman yang salah, bahkan pemahaman yang fatal. Sudah banyak contoh pemahaman yang fatal gara-gara hal yang seperti itu tak dilakukan. Ustadz LC misalnya langsung memvonis bahwa Rasulullah tidak bisa mengetahui perkara gaib karena yang dibaca hanya satu ayat. Padahal seseorang, apalagi Nabi, bisa tahu terhadap perkara gaib kalau dikehendaki tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustadz LT tidak mau membaca ayat yang lain? Misalnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Jin ayat 26. Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Ini artinya bahwa para utusan, bahkan siapa saja, bisa tahu terhadap perkara gaib bila mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula telah banyak terjadi kesalahan di dalam memahami hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah, termasuk Ustadz LC sendiri. Ini terjadi lantaran hadis ini tidak dikaitkan dengan hadis yang lain yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Para ulama mengatakan bahwa amrina dalam hadis ini bermaksud fi amri dinina. Dengan demikian berarti hadis ini bermakna barang siapa berkreasi dengan memasukkan sesuatu yang sesungguhnya bukan agama lalu diagamakan, maka itu adalah sesuatu yang ditolak. Dengan demikian maka dapat difahami bahwa bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang mardudah, bid'ah yang tidak benar adalah bid'ah diniyah, yakni mengagamakan sesuatu yang bukan agama atau mensyariatkan sesuatu yang bukan syariat. Tapi kadang orang tidak bisa membedakan antara amalia keagamaan dan instrumen keagamaan. Orang yang tak tahu membedakan hal itu sama dengan orang yang tak tahu membedakan antara isi dan kulit, antara hakikat dan format, antara sarana dan tujuan. Misalnya, bermusyawarah itu adalah ajaran agama. Akan tetapi lembaga permusyawaratan yang banyak diadakan di berbagai negara, termasuk di negara-negara Islam, adalah persoalan keduniaan. Dengan demikian berarti lembaga permusyawaratan adalah bid'ah, tapi itu bukan bid'ah diniyah melainkan bid'ah dunyawiyah. Sudah terlalu banyak kalangan yang menjadi korban dengan hal tersebut, yakni tidak adanya pemahaman yang utuh yang tak dapat membedakan antara format dan hakikat. Lalu dikatakan orang yang bertahlil sesat, orang yang melakukan perayaan maulid itu sesat. Padahal tahlil itu intinya adalah membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, surah Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya kok ingin tahu apakah ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang melarang membaca bacaan-bacaan itu pada saat terjadi kematian.
atau pada hari ke-7 dari kematian seseorang, pada hari ke-40 dari kematian seseorang. Dikatakan bahwa kegiatan itu tak pernah dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Siapa bilang bahwa ulama-ulama dulu tak pernah baca qul huwallahu ahad, tidak pernah membaca qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Yang tidak mereka lakukan adalah format dari bacaan-bacaan itu. Tidak bisa dikatakan bahwa lantaran mereka tak pernah melakukan, lalu hal ini tak boleh dilakukan. Kaidah usul mengatakan adamud dalil laisa bidalilin. Tidak adanya dalil tak bisa dijadikan dalil. Kaum Nahdliyin sering mengadakan pengajian umum dalam rangka dakwah, dalam rangka tausiah dan tau'iyah terhadap umat. Dan seringkali pengajian itu dibersamakan pelaksanaannya dengan hari kelahiran Nabi dan dilaksanakan biasanya pada bulan Rabiul Awal. Itulah yang kemudian disebut sebagai perayaan Maulid. Pertanyaannya, adakah dalil yang melarang kita mengadakan pengajian yang sebelumnya diisi dengan salawat-salawat? Adakah dalil yang melarang kita melakukan pengajian dibersamakan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Bukankah hari, bulan, dan tahun hanya sebagai bungkus, sedangkan isinya adalah pengajian dan salawat? Saya sesungguhnya sudah lama mencari dalil yang melarang kita bersalawat pada Nabi dengan sirat atau redaksi buatan kita sendiri atau buatan para ulama. Berhubung sampai saat ini saya tidak menemukan dalil yang melarang, maka sampai saat ini pula saya terus membaca salawat nahriyah, salawat munjiyat, dan salawat-salawat yang lain dengan tidak meninggalkan salawat yang redaksinya datang dari Rasulullah seperti salawat Ibrahimiyah itu. Saya yakin bahwa Rasulullah tidak akan keberatan akan hal itu. Bukankah sirat dan redaksi itu adalah sebagai bungkus, sedangkan isi dan substansi daripada salawat adalah doa dan takzim kepada Rasulullah. Kalau kita harus berdoa dengan menggunakan redaksi-redaksi yang langsung datang dari Rasulullah, berarti kita tak boleh berdoa dengan bahasa Madura, bahasa Jawa, atau bahasa Indonesia, dan seterusnya. Saya sepakat dengan Pak Ustadz LC bahwa ijtihad bisa dibatalkan dengan dalil, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, "Idza sahhal haditsu huwa mazhabi." Akan tetapi tidak banyak orang yang seperti Imam Asy-Syafi'i yang tahu bahwa suatu ijtihad itu bertentangan dengan dalil atau tidak bertentangan. Mengingat untuk memahami suatu dalil memerlukan banyak hal, seperti yang dikemukakan tadi. Seperti harus mengetahui sababun nuzul, sababul wurud, mengetahui kaidah-kaidah bahasa, mengetahui kaidah-kaidah tasyri'iyah, dan seterusnya. Sudah barang tentu orang yang seperti Pak Ustadz yang mengucapkan ayat dan hadis saja keliru tidak mungkin melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i. Mengucap yang seharusnya dibaca an-nama lalu dibaca in-nama, yang seharusnya dibaca alladzaini dibaca alladzaini. Orang yang seperti itu sudah barang tentu tidak layak memosisikan diri sebagaimana Imam Syafi'i. Kemudian memahami firman Allah yang berbunyi kul innama ana basyarun dan seterusnya. Kalau kita memahami ayat itu secara hitam putih, maka akan berimplikasi pada pemahaman bahwa tidak ada perbedaan sama sekali antara kita dan Rasulullah. Padahal perbedaan itu ada, bahkan banyak. Antara lain bahwa Rasulullah itu maksum, memiliki sifat ismah. Salah satu dasar kehujaan hadis dan as-sunnah justru adalah ismatur Rasul, bahwa Rasulullah itu maksum. Beliau bersabda, "Uktub, fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa haqq." Rasulullah adalah manusia agung.
terlalu banyak ayat dan hadis yang mengharuskan kita mengagungkan Rasulullah, bahkan mengagung-agungkan Rasulullah. Salah satu ayat bisa kita baca di dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum bi ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dalam menafsiri ayat ini Al-Qurtubi mengatakan makna al-ayati al-amru bi ta'zimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi wa khafdis sawti bi hadratihi wa inda mukhatabatihi. Makna ayat ini adalah perintah agar kita takzim dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melirihkan suara bila mana kita berhadapan bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan Rasulullah. Kita sepakat pada ajakan Pak Ustadz untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika terjadi tanazu atau terjadi khilaf di antara kita. Saya sekarang ingin mengajak Pak Ustadz yang kontra terhadap takzim atau pengagungan terhadap Rasulullah untuk kembali kepada ayat tersebut di atas. Kalau tidak mau kembali kepada hadis riwayat Al-Bukhari yang sering mereka jadikan dasar untuk tidak mengagungkan Rasulullah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam. Janganlah kamu mengagung-agungkan aku sebagaimana Nasara mengagung-agungkan Isa bin Maryam. Kalau hadis ini difahami oleh orang yang ngerti kaidah bahasa, akan muncul pemahaman yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka paham. Bukankah kata Nabi kama atrat An-Nasara Isa bin Maryam menjadi qaid bagi kalimat la tutrun? Menurut kaidah bahasa Arab, kalimat kama atrat menjadi sifat dari masdar yang dibuang. Asalnya adalah la tutruni itra'an ka itra'in Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian mengagung-agungkan aku dengan cara seperti mengagung-agungkannya kaum Nasara terhadap Isa bin Maryam. Dengan pemahaman yang sesuai dengan kaidah bahasa, justru hadis tersebut mengandung perintah agar kita mengagung-agungkan Rasulullah, tapi jangan seperti yang dilakukan oleh kaum Nasara terhadap Isa bin Maryam. Persoalan mana yang lebih utama antara malam Lailatul Qadar dan hari kelahiran Kanjeng Nabi? Persoalan itu sesungguhnya tidaklah termasuk usuluddin, pokok-pokok agama yang tak perlu dibesar-besarkan, apalagi menjadi ajang saling menyesatkan satu sama lain. Kita tidak berhak untuk menyesatkan orang yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar lebih utama dari hari kelahiran Rasulullah. Sebagaimana kita juga tidak berhak untuk menyesatkan orang yang mengatakan bahwa hari kelahiran Nabi lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Akan tetapi yang jelas, seandainya Nabi tidak lahir, tidak akan ada malam Lailatul Qadar. Dari hadis riwayat Malik bisa disimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar min khasa'isi hadhil ummah. Silakan lihat tafsir Ibnu Katsir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.